Oke, selamat datang kembali dalam mata kuliah Sistem Operasi atau SOPER. Kali ini kita masuk topik yang kedua, yaitu struktur sistem operasi. Pada topik yang pertama, kita sudah belajar contoh-contoh sistem operasi, diantaranya adalah seperti Windows, Linux, Android, dan seterusnya. Ya. Kemudian hari ini kita lihat apa saja komponen sistem operasi itu. Oke, jadi di sini menurut pakar yang bernama Avi Sebersach, Peter Galvin, dan Greg Gagne, dia ada membagi beberapa bagian komponen sistem operasi sebagai berikut. Yang pertama adanya manajemen proses. Jadi di sini sistem operasi mengatur kendali program saat proses itu sedang berjalan. Ya, sebagai kita lihat, kernel di sini maksudnya adalah sistem operasi. Ya, jadi dialah mengatur kendali program saat proses-proses itu sedang berjalan atau aplikasi-aplikasi sedang berjalan di dalam sebuah komputer. Nah, sebuah proses tentunya membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut bisa berupa CPU time, memori, berkas, dan perangkat I/O sebagaimana contohnya di bawah ini ya. Jadi setiap kali kita menjalankan sebuah aplikasi di komputer, tentu dia menggunakan namanya CPU, memori, I/O device, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini kita lihat apa saja aktivitasnya. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan proses ya pada aplikasi yang kita jalankan. Menunda atau melanjutkan proses, kemudian menjalankan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Ini kita akan pelajari nanti apa itu sinkronisasi. Kemudian menjalankan mekanisme untuk proses komunikasi antara satu aplikasi atau satu proses dengan proses lain. Kemudian menyediakan mekanisme untuk pelayanan deadlock. Nah, nanti kita akan pelajari apa itu deadlock. Ya, jadi contoh manajemen proses itu bisa dilihat di sini ada penjadwalan disk, antrian, siklus, dan lainnya. Kemudian bagian yang kedua, manajemen memori utama. Jadi di sini berfungsi untuk mengatur penggunaan memori utama. Di sini ya memori ini. Jadi kernel sistem operasi itu mengatur penggunaan memori utama. Jadi memori utama itu termasuk penyimpan data yang sementara atau volatil, ya, volatile. Artinya datanya dapat hilang begitu sistem dimatikan. Jadi dia hanya membantu saat data-data komputer itu dihidupkan. Jadi ketika dihilangkan, ketika dimatikan komputer itu maka datanya akan hilang. Nah, apa saja aktivitasnya di sini menjaga track dari memori yang sedang digunakan ya. Jadi apabila ada aplikasi yang sedang menggunakan memori, maka lokasinya itu akan atau tracknya itu akan dijaga supaya tidak dipakai oleh aplikasi lain. Kemudian memilih program yang akan dipanggil dan mengalokasikan ruang memori sesuai dengan kebutuhan daripada aplikasi tersebut. Kemudian manajemen secondary storage ya, jadi berfungsi untuk mengatur penggunaan memori cadangan. Apa bedanya dengan memori utama? Data yang disimpan dalam memori utama itu bersifat sementara tadi ya dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program, komputer dibutuhkan penyimpanan secondary storage yang bersifat permanen ya dan menampung banyak data. Jadi itu bedanya ya, utama dan permanen. Contohnya hard disk ya. Jadi makanya di dalam CPU di dalam memori itu kan ada dua jenis ya. Makanya ada RAM, kemudian ada hard disknya juga ya. Kemudian apa sih aktivitasnya? Ya, ini free space management, artinya dia memastikan uh, ruangan-ruangan yang tersedia ya di dalam memori. Kemudian alokasi penyimpanan dan juga penjadwalan disk penggunaan daripada disk tersebut oleh aplikasi. Bagian yang keempat adalah manajemen sistem I/O. Ya, jadi untuk mengatur perangkat keras dan mengatur siklus keluar masuknya data. Ya, misalnya perangkat keras ini devices ini ya seperti keyboard, mouse, monitor, printer dan seterusnya. Ya, itu contoh-contohnya dan seterusnya. Oke, kemudian komponen sistem operasi untuk sistem I/O ini adalah buffer, yaitu untuk menampung data sebentar dari ke perangkat I/O ya. Jadi itu dia. Kemudian spooling melakukan penjadwalan pemakaian I/O. Kemudian menjadikan driver ya untuk melakukan operasi rinci ya perangkat I/O. Kemudian bagian kelima manajemen berkas. Ini untuk mengatur sistem berkas. Ya, apa itu berkas? Adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Ini dia ada di dalam memori ya di semua berkas-berkas kita. Apa saja aktivitas atau tanggung jawabnya? Dia membuat dan menghapus berkas, membuat dan menghapus direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage ya dan buat backup ya, atau menyalin kepada media lain. Ini dia ya di dalam memori. Keenam, sistem proteksi itu untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program prosesor ya atau pengguna ke sistem sumber daya ya. Jadi semuanya harus diproteksi ya sehingga
aplikasi-aplikasi tidak sembarangan bisa mengaksesnya. Ya, misalnya contohnya dengan mengasih password ya, sehingga tidak bisa diakses oleh orang-orang yang tidak memiliki atau mengetahui password daripada aplikasi tersebut. Yang ketujuh, command interpreter system, artinya dia menunggu instruksi dari pengguna. Ya, jadi si operasi itu akan melaksanakan setiap instruksi yang kita berikan kepadanya. Ya. Bagian kedua apa saja layanan support? Ini bagian terakhir ya. Yang pertama adalah layanan resource regulator, ya, adalah mengalokasikan sumber daya ke beberapa pengguna atau job yang jalan pada saat bersamaan, ya. Jadi kalau kita lihat tadi pada bagian yang sebelumnya, ya, ya bisa saja aplikasi itu yang kita jalankan lebih dari satu ya. Nah, makanya harus diatur. Kemudian proteksi, menjamin akses ke sumber daya dikendalikan. Jadi supaya tidak bisa eh, pengguna-pengguna yang tidak berhak itu menggunakan sistem yang sumber daya yang ada di komputer kita. Kemudian accounting artinya merekam kegiatan pengguna, jatah pemakaian sumber daya dan seterusnya. Ya, misalnya untuk merekam berapa jumlah kapasitas memori yang masih tersedia, berapa yang sudah terpakai dan seterusnya. Oke, demikian dulu untuk kuliah kita hari ini. Silakan dikerjakan nanti kuisnya dan jangan lupa segera diserahkan. Jika lebih dari waktu ditentukan, ya maka nilainya tidak bisa diproses. Oke.